Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto. Dan di video ini adalah tutorial bagaimana cara menggunakan CapCut yang versi desktop. Nah, jadi buat teman-teman yang sempat nonton video saya tentang ide konten membuat konten anak-anak ya dengan animasi, belajar membaca, atau animasi untuk pengenalan nama-nama binatang, ini semuanya bisa dijadikan satu, bisa dikerjakan dengan menggunakan CapCut yang versi desktop. Ini sekaligus menjawab pertanyaan teman kita yang sempat saya capture. Ini ada pertanyaan ya, edit video di CapCut lewat laptop apa bisa gitu ya. Ya, jadi jawabannya bisa dan memang sudah ada untuk yang versi desktop, baik itu yang pengguna Windows maupun pengguna Mac. Jadi tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman untuk CapCut yang versi desktop. Dan buat teman-teman yang belum sempat download CapCut-nya, bisa download dulu ya, menuju ke capcut.com. Nanti ada tombol downloadnya di situ ya. Bisa download for Mac untuk yang pengguna Mac. Dan kalau teman-teman bukanya pakai Windows, di sini akan munculnya yaitu download for Windows. Jadi tombol ini dinamis ya. Oke, dan pertama ketika kita baru saja membuka CapCut setelah diinstal tentunya, tampilannya seperti ini. Untuk tampilan Windows dan juga tampilan Mac itu sama saja ya, CapCut seperti ini. Jadi yang di sini saya akan praktekkan dengan menggunakan CapCut yang versi di MacBook, tapi teman-teman tetap bisa mengikutinya untuk yang pengguna Windows ya, karena memang tampilannya sama aja. Nah teman-teman, untuk pertama kali sebelum kita melakukan editing menggunakan CapCut ini, sebaiknya kita sign in dulu nih. Jadi biar nanti saat ekspor videonya nggak ada watermarknya. Walaupun sebenarnya nggak sign in juga tetap bisa ngedit, cuman sayangnya saat mau ekspor ada watermark CapCut-nya. Oke, jadi nggak apa-apa ya, kita sign in dulu. Untuk sign in-nya ini bisa menggunakan akun TikTok, bisa pakai akun Apple, akun Facebook, dan juga Google. Nah, ini saya akan pakai yang sign in with Google. Login ke Gmail seperti biasa, setelah sukses akan seperti ini. Kita kembali lagi ke CapCut. Ya, sekarang kita sudah dalam keadaan sign in. Lalu untuk mulai mengedit videonya, kita bisa tinggal klik saja di sini tanda plus ya, Start Creating. Dan disinilah halaman pertama. Sebelum kita melakukan editing, kita mungkin perlu kenalan sedikit ya dengan tampilan beberapa menu di CapCut versi desktop ini. Walaupun teman-teman yang pernah menggunakan CapCut versi mobile, mungkin udah nggak asik ya dengan menu-menu ini. Dan di sini yang baru CapCut versi desktop ini adalah ada menu media. Dan media ini tempatnya kita mengimport file untuk dijadikan video, baik itu video, file audio, ataupun juga foto yang ada di lokal komputer kita. Nah, bedanya CapCut versi desktop dengan CapCut yang versi web ya, walaupun sama-sama bisa digunakan menggunakan laptop. Kalau yang versi desktop ini, kita nggak perlu upload ya video yang mau diedit. Sedangkan untuk yang versi web, itu kita harus upload dulu videonya, karena memang kita mengeditnya secara online. Namun demikian, walaupun CapCut versi desktop ini bisa dikerjakan secara offline, ada beberapa fitur yang harus online juga teman-teman. Jadi sebaiknya tetap kita harus menggunakan laptop atau komputer dalam keadaan online atau terhubung ke internet. Misalnya di bagian audio, kita melihat di audio sini. Nah, di sini ada audio yang sudah ada tanda plusnya. Ini artinya sudah siap kita gunakan. Tapi ada yang masih ada downloadnya ya, tanda download seperti ini. Artinya ini belum pernah kita gunakan dan harus kita download dulu. Ya, walaupun ini kecil, tapi tetap harus terhubung ke internet. Oke, untuk menu-menunya seperti biasa di sini ada audio, baik itu audio yang berupa musik ya, kemudian sound effect, ada ekstrak audio. Ini audio yang dihasilkan dari sebuah video yang kita ekstrak jadi audio, dan juga ada audio dari TikTok ya. Ini kalau kita mau menghubungkan akun CapCut ini dengan akun TikTok kita. Sementara kalau kita mau pakai audio yang dari lokal komputer kita atau kita download sendiri, kita bisa masukkannya ke media ini. Untuk menu teks ya, seperti masih sama yang ada di versi mobile, kita bisa menambahkan teks secara default ya, kemudian juga bisa memberikan efek. Ini beberapa efek teksnya. Dan sekali lagi ini juga perlu kita download dulu ya, walaupun ini kecil-kecil, tapi harus di-download sebelum kita bisa menggunakan. Contohnya seperti ini. Klik sebentar, nanti akan baru bisa dipakai kalau sudah pernah di-download. Kemudian di bagian teks ini juga ada template-nya. Kita bisa menggunakan template seperti ini, seperti apa ya, animasi gitu ya. Ini bisa kita gunakan untuk judul atau untuk animasi teks lainnya. Kemudian juga ada auto caption. Nah, auto caption ini nanti bisa mengekstrak
dari sebuah video, nanti akan otomatis mengenerate atau mengambil dari suaranya itu menjadi caption atau menjadi teks. Selanjutnya ada menu stiker seperti biasa ya, seperti yang di mobile. Ini juga ada banyak pilihan stiker, ada efek, kemudian transisi, filter, dan adjustment. Dan kemudian di bawah ini ada logo seperti ini ya, kursor. Ini tandanya kita sedang dalam mode select ya, atau untuk memilih klip-klip yang ada di sini di timeline nanti. Kemudian kalau kita mau memotong-motong ya, dengan kursor itu kita bisa beralih ke mode split. Shortcut ini selengkapnya ada di sini teman-teman ya, di daftar shortcut di pojok kanan atas ini. Kita bisa melihat beberapa shortcut cara cepat untuk kita menggunakan keyboard. Ada dua versi shortcut, versi 1 dan versi 2. Seperti ini, untuk versi 1 menggunakan tombol A, B ini untuk select mode dan juga split mode. Sementara untuk shortcut versi 2 menggunakan V dan juga C ya, untuk select mode dan juga split mode. Ya, kalau saya sendiri lebih suka yang menggunakan versi 2 ya. Jadi ini tergantung selera teman-teman. Untuk shortcut ini bisa dipelajari sendiri. Shortcut yang lain, misalnya untuk zoom in, zoom out, dan sebagainya. Langsung saja untuk mulai mengedit ya, kita akan masukkan video ataupun juga foto ataupun audio dari lokal komputer ini, kita import. Klik import, dan di sini akan saya coba contohkan, masukkan beberapa video contoh ya. Kita bisa masukkan beberapa klip video sekaligus, tinggal diklik, kemudian tekan atau tahan tombol di keyboard, tombol Command atau juga Control ya kalau pengguna Windows. Klik dan kemudian klik Open. Saya akan masukkan saja beberapa video contohnya. Ya, jadi langsung masuk di sini ya, tanpa harus upload dulu, nggak seperti CapCut yang versi web. Nah, untuk memasukkannya ke timeline, kita tinggal klik saja tanda plus, seperti ini. Atau cara keduanya kita tinggal tarik ya, klik kemudian tarik ke dalam timeline, untuk memasukkan video klip yang sudah ada ke dalam timeline. Nah, sebelum melakukan editing lebih lanjut ya, kita sebaiknya menyesuaikan dulu di sini untuk kanvas atau aspek rasio dari video yang akan kita edit ini. Nah, di sini ada tombol original. Nah, artinya ini sedang menggunakan aspek rasio original dari bawaan video klipnya ya, atau bawaan video mentahannya. Kita harus menyesuaikan kalau misalnya ada beberapa video dengan aspek rasio yang berbeda-beda, atau yang diambil dengan menggunakan kamera yang resolusinya berbeda-beda. Klik di original, kemudian kita bisa sesuaikan. Nah, ini untuk penggunaan umumnya. Kalau kita mau upload video di YouTube ya, menggunakan format 16:9. Nah, kalau misalnya teman-teman memakai untuk bikin video short, biasanya formatnya vertikal 9:16 seperti ini. Karena saya akan gunakan saja yang biasa, yaitu 16:9. Oke, kemudian biar proses editingnya lancar, kita bisa pilih juga di sini di performance, kita prioritaskan kepada performance ya. Jadi mungkin preview di sini resolusinya nggak full, nggak setajam video aslinya, tapi nggak apa-apa, karena ini hanya untuk preview. Kita akan maksimalkan agar performanya lebih ringan ya. Kalau kita bikin quality priority, ini memang resolusinya full di sini, akan lebih tajam gambarnya. Tapi kalau komputernya nggak terlalu tinggi speknya, nanti nggak lancar ya, akan patah-patah untuk proses previewnya. Jadi saya akan kembalikan ke performance priority. Kemudian teman-teman, yang paling sering digunakan kalau misalnya ngedit video tuh, yang pertama untuk split ya, atau memotong bagian tertentu. Nah, di sini tinggal kita tempatkan saja playheadnya, mau di mana yang akan dipotong, kemudian bisa klik tanda ini ya, untuk split. Oke, kemudian kalau mau menghapusnya kita tinggal klik di keyboard, delete, tekan di keyboard ya. Atau bisa juga setelah split seperti ini kita pilih dan ada tombol delete di sini. Selain itu, untuk melakukan split, selain menggunakan tombol ini, kita misalnya akan memotong sekaligus beberapa bagian. Kita pilih saja di sini di kursornya untuk menjadi split mode seperti ini. Ya kan, kursornya menjadi seperti silet ya, untuk potong-potong. Atau kalau cara cepatnya atau shortcutnya dengan menggunakan tombol C, ini untuk menjadikannya untuk motong-motong seperti ini. Kemudian kalau kita tekan V, ini akan kembali lagi kepada select mode ya, kursornya seperti biasa.
CV seperti ini. Kemudian di sini setelah kita pilih salah satu klipnya, ada beberapa menu di sini ya. Tadi split untuk memotong, kemudian delete, ada freeze ya. Untuk freeze ini kita bisa mengambil sebagian frame ya untuk menjadi seperti foto ya. Misalnya seperti ini. Kita play. Ini burung ini sedang terbang ya, bergerak. Nah, kalau ini kita freeze seperti ini, nah nanti akan ada beberapa detik dari klip video ini berhenti seperti foto. Kita coba dari sini. Nah, itu akan berhenti. Biasanya itu untuk memberikan efek seperti memotret gitu ya. Setelah dipotret, kemudian nanti akan ada hasilnya berhenti berapa saat. Itu biasanya kalau teman-teman menggunakan efek seperti itu bisa. Ya, kemudian di sini ada reverse. Nah, reverse itu untuk membalikkan gerakan ya. Misalnya ini burung bergerak dari kiri ke kanan seperti ini. Nanti akan berubah gitu ya dari kanan ke kiri. Kalau kita reverse ini ya di sini. Kalau untuk mirror ini berbeda teman-teman ya. Kalau mirror itu membalikkan posisinya. Misalnya awalnya menghadap ke kanan, dibalik menjadi menghadap ke kiri. Bukan gerakannya ya, tapi menghadap videonya. Ini berguna biasanya kalau teman-teman merekam menggunakan kamera depan di handphone ya. Itu kan kalau misalnya nggak disetting, hasil rekamnya akan terbalik ya. Biasanya ada teman-teman yang nggak tahu atau mungkin lupa. Jadi saat rekaman menggunakan kamera HP dari kamera depan itu terbalik. Dan menurut saya itu kurang tepat ya. Kalau kita dengan kamera terbalik itu langsung masih diupload. Nah, kamera terbalik ini akan terlihat banget hasilnya kalau misalnya teman-teman menggunakan kaos atau menggunakan baju yang ada teksnya ya. Ada teksnya, kemudian nanti teksnya itu kan akan terbacanya kebalik ya. Jadi bisa diatasi dengan menggunakan ini, mirror. Nah, seperti ini ya. Ini burungnya tadinya menghadap ke sana, ke kiri. Kita mirror menjadi menghadapnya ke kanan. Oke, kemudian ada rotate ya. Untuk rotate ini untuk memutar seperti ini. Seperti ya, biasa lah ya. Kemudian di satu lagi ada crop. Nah, kalau crop ini untuk memotong. Kita ambil bagian tertentu misalnya seperti ini. Ya, dia akan terpotong. Oke, itu penggunaan beberapa tools dasar yang ada di timeline ini ya. Kemudian tools lain untuk video di CapCut ini juga di sini ada beberapa pilihan atau adjustment yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa pengaturan untuk video ya, kemudian juga untuk audio, untuk speednya, kecepatannya, kemudian juga ada animasi dan adjustment. Pertama untuk video, kita bisa mengatur untuk posisi dan juga ukuran ya. Position and size di sini kita bisa mengatur ukurannya, size-nya ya, mau dibesarkan berapa persen. Kemudian posisi kiri kanan atas bawahnya di sini, ini bisa kita naik turunkan ya. Nah, posisi untuk rotasinya juga bisa kita atur dari sini. Kemudian juga ada blend ya di sini untuk mengatur opacity-nya. Misalnya seperti ini opacity-nya saya akan kecilkan, tipis ya, sampai menghilang 0 seperti ini. Kalau semakin ke atas sampai dengan 100, dia akan muncul 100%. Dan untuk video-video yang mungkin nggak stabil gerakannya, bisa kita juga stabilkan. Kalau misalnya teman-teman mengambil gambarnya tadinya nggak menggunakan tripod, agak banyak gerakan ya, kita bisa buat stabil dengan menggunakan menu stabilas ini ya. Nah, kemudian yang unik di sini ya, juga ada menu facial beauty ya. Ini yang biasanya nggak dimiliki oleh editor video yang gratisan. Misalnya saya akan melakukan pengeditan di bagian skin ya. Ini untuk memperhalus kulitnya ya. Jadi biar lebih glowing seperti itu ya. Dan kemudian face-nya ini bisa kita ubah-ubah menjadi seperti ini, atau yang kurus seperti ini juga bisa nih. Lihat perubahan di bagian wajahnya, teman-teman ya. Masih ada lagi untuk body. Nah, ini kalau misalnya video yang diambil secara keseluruhan ya, kelihatan bodinya, ini bisa diubah-ubah lebih slim ya, tapi karena ini untuk body videonya ini, body di gambar ini nggak terlalu kelihatan semuanya, jadi efeknya nggak kelihatan. Keren lah ya. Di CapCut ini ada banyak sekali yang bisa kita mainkan. Kemudian juga ada cut out. Nah, cut out ini kita kalau misalnya akan menghilangkan chroma key ya, menggunakan chroma key untuk menghilangkan green screen misalnya, ini bisa kita pilih saja
Misalnya saya menggunakan green screen atau menggunakan screen apapun itu yang di belakangnya satu warna. Ya, misalnya saya akan gunakan ini. Saya pilih warna yang akan dihapus ya. Kemudian strength, ya ini untuk mengatur bagaimana perubahannya, seberapa besar gitu ya. Nah, ini akan terhapus backgroundnya ya. Nah, jadi video ini sudah terhapus backgroundnya, tapi karena nggak satu warna, jadi nggak beraturan terhapusnya ya. Nah, itu untuk menghapus background menggunakan chroma key. Ya, selain itu kita juga bisa menggunakan hapus background ya, menggunakan cut out ini dari menu auto cut out. Ya, selain chroma key, ini tadi kita menghapus dengan warna tertentu yang akan kita hapus. Kalau menggunakan cut out, auto cut out ini ya, ini kita bisa menghapusnya secara otomatis ya. Jadi ini ada prosesnya, sedang menghapus background ini. Nah, tapi sekali lagi karena di backgroundnya nggak satu warna ya, jadi nanti mungkin terhapusnya nggak beraturan. Dan proses menghapus otomatis ini kalau klipnya panjang akan lama ya. Lalu ada menu mask ya. Ini untuk menutupi atau mengambil bagian tertentu. Misalnya seperti ini. Nah, ini untuk masking ya, untuk mengambil bagian tertentu dengan bentuk lingkaran. Ada juga dengan bentuk kotak seperti ini ya. Jadi ini sesuai dengan yang akan kita gunakan ya. Kalau kita nggak mau menggunakannya, kita tinggal buang saja centangnya di sini, maka maskingnya akan hilang. Lalu masih di bagian ini ada audio dan kita bisa mengatur volumenya, kemudian fade in, fade out ya. Kemudian ada noise reduction ya. Ini untuk mengurangi kebisingan dari video kita. Misalnya kita mengambil videonya di tempat yang nggak sepi ya, ada banyak kebisingan, bisa dihilangkan dengan noise reduction ini. Dan efek berikutnya ada efek seperti ini ya, elf, kemudian deep, high, low, dan sebagainya. Ya, ini teman-teman bisa coba-coba sendiri. Kalau untuk deep ini untuk membuat suaranya lebih dalam. Oke, ini bisa dicoba-coba sendiri sesuai dengan selera teman-teman. Mau memberikan efek suaranya atau efek audionya seperti apa. Kita beralih ke speed. Nah, speed ini kita bisa merubah kecepatan dari videonya. Ya, kita rubah timenya berapa kali lipat ya, seperti ini, jadi cepat ya. Baik, untuk menu adjustment yang terakhir ini kita bisa melakukan adjustment di bagian temperaturnya ya, untuk membuat color grading ya. Dan efek color grading ini bisa kita gunakan untuk mengatur emosi dari videonya ya, jadi biar kelihatan lebih seram atau lebih dramatis gitu ya. Ini bisa kita mainkan dengan menggunakan efek dari ini ya, SL atau efek-efek yang lainnya ini. Oke teman-teman, jadi setelah kita memahami beberapa fitur-fitur dasar dari CapCut yang versi desktop ini, kita misalnya akan terapkan dengan menggunakan versi desktop ini untuk membuat video animasi, membuat animasi cara membaca atau belajar membaca, ini juga bisa, sangat bisa ya. Dia tinggal menggunakan teks ya, ini backgroundnya kita atur. Misalnya akan menggunakan background video apa, saya akan masukkan backgroundnya bunga ya misalnya. Seperti ini, yang lain ini kita hapus. Kemudian di sini kita tambahkan teksnya ya, tambahkan teks. Kita misalnya akan belajar membaca, misalnya belajar membaca huruf abjad ya, A misalnya. Ini kita ubah efeknya di sini, contohnya huruf A. Lalu kita bisa buat animasinya seperti apa maunya gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian speednya kita atur. Semakin ke kanan ya, semakin pelan. Kemudian bisa didubbing suaranya. Bisa juga kita menggunakan text to speech ya. Di sini juga ada. Nah, ini bukan bahasa Inggris. Oke. Ada juga yang bahasa Indonesia. Kalau nggak salah cuman ada 2 suara yang bahasa Indonesia. Ya, bisa juga dengan menggunakan musik ya. Kalau teman-teman mau menggunakan yang seperti animasi, ada ya lagunya, kita pilih yang ini. Ya, seperti itu ya. Atau juga yang ini. Ya, kalau misalnya ini teksnya kita ubah menjadi kata-kata ya, jadi bukan hanya huruf A. Kita misalnya ganti menjadi apel. Di text to speech-nya akan kita ubah seperti yang bernyanyi.
Jadi ya. Oke, jadi seperti yang di video saya sebelumnya tentang animasi membaca, kemudian animasi mengenal nama-nama binatang, itu bisa kita lakukan editingnya dengan menggunakan CapCut yang versi desktop. Sementara itu dulu ya untuk editing dasar di CapCut yang versi desktop ini. Kalau nanti mungkin teman-teman ada yang request untuk pembahasan lebih lanjut di menu-menu yang belum dibahas di sini, nanti akan saya buatkan tutorial yang lanjutannya. Ya, kemudian setelah semuanya selesai untuk proses editingnya ini, teman-teman bisa melakukan export untuk mendapatkan video hasil akhirnya di pojok kanan atas ini ya. Tinggal klik saja export. Nah, kemudian di sini tinggal dikasih namanya, nama filenya apa, lalu tempat penyimpanannya mau di mana. Di sini tinggal kita cari saja, ya. Kemudian resolusinya kita pilih, mau pakai 1080p, 720 atau 480, ya. Atau kalau memang support bisa sampai dengan 4K. Dan untuk pengaturan lain bisa diabaikan sementara seperti itu. Dan yang penting di sini untuk remove watermark. Nah, ini fungsi remove watermark ini, kalau kita nggak login atau nggak sign in, nggak bisa ya, nggak bisa diaktifkan. Jadi karena tadi awal kita sudah sign in, jadi tinggal kita checklist saja remove watermark ya. Ini ada watermarknya di sini. Kalau ini kita centang, jadi nggak ada watermarknya. Setelah itu tinggal kita export dan tunggu sebentar hasilnya. Nanti akan selesai menjadi sebuah video. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.